Nah, oke guys, dan YouTube itu membuat kamu untuk disiplin. Kamu harus disiplin dan juga konsisten. Itu salah satu pelajaran jadi dari kita menjadi content creator. Kita menjadi disiplin, konsisten. Kalau kamu nggak upload video, minimal 1 minggu sekali itu nggak apa-apa ya. Atau kalau kamu saking malasnya bisa 1 bulan sekali. Kamu nggak apa-apa 1 bulan sekali. Misalnya kamu punya satu video yang kuat itu maksudnya gini ya, kuat itu video itu akan view-nya akan terus nambah, akan bermanfaat untuk orang lain lah, itu pun dolarnya akan nambah terus begitu. Oke guys, kalau untuk zaman now gitu ya, kenapa sih maksudnya gini, kenapa saya punya channel YouTube, kenapa saya hanya melihat ya, kenapa saya menonton ya, saya kan bisa sharing, saya bisa sharing tentang mungkin ya keahlian saya, kerja saya, pengalaman saya. Nah makanya itu terus saya membuat channel YouTube. Dan juga dulu saya kepikiran juga memang wah kayaknya enak ya jadi YouTuber itu ya, punya dapat penghasilan. Nah saya pikirnya juga sudah ke situ gitu ya, kenapa saya nggak membuat channel ya gitu. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya begini ya, sharing gitu ya. Ini adalah selama setahun saya membuat channel YouTube gitu ya. Ya saya bukan siapa-siapa, saya bukan artis, saya bukan selebgram, saya bukan juga influencer gitu ya. Saya hanya seorang PMI ataupun PMI ataupun lebih terkenalnya itu TKW Hong Kong gitu ya. Dan channel saya ini saya buat ya berdasarkan kadang keseharian saya gitu. Terus saya di sini itu menjaga anak gitu ya, menjaga 2 anak dulu pertamanya. Saya di sini sekarang sudah hampir 12 tahun saya nyambi bekerja lah. Tapi maksudnya ini saya baru lah, channel ini baru 1 tahun gitu ya. Sama juga ini saya cerita pengalaman 1 tahun membuat channel YouTube gitu lah ya. Ya pertama itu yang emang masih bego gitu ya, masih agak goblin gitu ya, nggak apa-apa gitu. Saya juga dulu sebenarnya tertarik itu udah sangat lama gitu ya, tertarik dengan YouTube gitu. Dan dulu saya itu membuat channel YouTube, maksudnya kalau setiap kamu punya HP pasti kan kamu pengen melihat YouTube gitu ya, YouTube. Terus ini emang tertaranya di YouTube-nya saya, karena dulu saya beli HP-nya 2018 gitu ya. Pasti kan terus setelah kamu membeli HP itu pasti di setting gitu ya, di setting bisa download WhatsApp, apalagi YouTube itu yang utama gitu ya. Kalau HP nggak ada YouTube itu rasanya itu ngelangut gitu ya, rasanya itu hampa gitu ya. Nah terus saya dulu sebenarnya juga udah tertarik sekali gitu ya. Saya kenapa cuma hanya menonton, kenapa cuma hanya melihat, kenapa sih kalau saya juga ingin sharing ya tentang diri saya, tentang kerja saya di sini gitu. Nah awalnya itu saya kayak gitu ya. Terus akhirnya membuatlah channel, kan gampang sekali membuat channel YouTube itu. Nah terus daripada dulu saya itu beli kuota. Kalau di Indonesia kan kuota itu sangat mahal sekali gitu kan ya. Kalau di luar negeri nggak tahu ya, kalau di Taiwan ataupun di Hong Kong ataupun di Singapura, makanya kalau di Hong Kong itu sangat murah. Saya memakai internet itu $68, itu ya setara Rp70.000 itu sebulan. Itu kamu mau YouTube mau apa itu sepuasnya. Sedangkan kalau di Indonesia itu emang terkenal ini ya, di Indonesia tuh terkenal kuota itu mahal. Sama juga kita itu ditipu gitu ya, maksudnya itu apa ya, emang di Indonesia terkenal kuotanya mahal gitu ya. Mending apa ya, makanya itu selagi saya di luar negeri kuota murah ya udah saya bikin channel YouTube. Saya pingin nge-share sesuatu ya, semoga bermanfaat tentang sharing saya ini gitu ya. Oke guys, nah membuat channel YouTube itu juga mungkin pertama video saya, maksudnya pertama itu jelek, nggak apa-apa. Dulu saya bikin video juga itu ya, landscape-nya itu masih HP-nya berdiri gitu ya.
Terus saya ya belajar dengan sendirinya. Saya hanya pakai HP ya, editing pun saya sendiri gitu ya, suka-suka saya, terserah saya. Nah, tapi dari sisi lain kan YouTube juga nggak mengharuskan kamu itu harus pakai kamera yang bagus, itu nggak, kamu harus mempunyai tim, itu nggak, apa itu ya, otodidak, mandiri aja itu bisa bahkan bisa menghasilkan duit gitu ya. Tapi pertama jangan terlalu berpikiran duit gitu ya, karena semua itu butuh proses ya, semua apa ya, personal brandingnya itu sendiri-sendiri gitu ya. Karena apalagi kita itu bukan artis, bukan public figure, itu sangat susah sekali gitu ya. Kecuali memang mungkin orang itu untuk membuat orang itu menjadi suka dengan channel kita itu memang susah. Nggak apa-apa, itu bagian tahap dari membuat channel YouTube. Nggak apa-apa, relax saja, santai, enjoy, dan jangan terlalu berpikiran aku harus begini, aku harus seperti itu, aku harus punya kamera bagus, aku harus liburan ke tempat-tempat yang indah. Misalnya di Hongkong, aku harus makan di setiap restoran Hongkong. Nggak usah seperti itu. Channelnya menurut kamu saja, menurut kemampuan kamu, jangan dipaksakan, dan jadilah diri kamu sendiri. Oke guys, seperti yang orang-orang itu mungkin ada yang belum tahu atau pengen lebih tahu atau belum begitu paham. Nah, YouTube itu ibaratnya seperti perusahaan kamu bosnya sendiri. Bahkan kamu kan gak usah pakai seragam, gak usah berdandan rapi, suka-suka kamu bikin video di channel YouTube kamu gitu kan ya. Nah, tapi dari YouTube ini mengajarkan kita untuk konsisten, juga disiplin gitu ya guys ya. Konsisten, disiplin, dan menjadi diri sendiri. Nggak perlu kamuflase pembohongan publik, itu nggak usah. Menurut diri kita sendiri aja, sharing. Terus nggak usah misalnya kalau masak gitu di Hongkong gitu ya, menyesai kayak sama itu butuh modal itu guys. Kalau saya masak buat majikan saya ya. Saya nggak, maksudnya kalau saya ingin bikin konten masak terus saya belanja sendiri, itu sayanya no kayaknya sayang gitu ya, sayang duit saya. Makanya nggak perlu terlalu mengada-ada. Misalnya pengen bikin ini ya, itu sih terserah Anda, duit Anda. Makanya kalau konten masak itu sebenarnya itu konten mahal sebenarnya, apalagi kuliner gitu. Apalagi saya harus memaksakan kuliner ke restoran mahal, enggak maksudnya keseharian saya saja di sini, saya bekerja, saya masak, kadang liburan saya gitu ya. Atau kalian misalnya kalau yang channel liburan bolang, itu juga duit itu loh guys. Misalnya ke Ocean Park, ke Disneyland, itu duit loh, bayar tiketnya, belum kita makan di sana. Kita sambil bikin video, aduh emang capek sih. Emang segala sesuatunya itu butuh capek. Ada capeknya, ada usahanya, ada mikirnya. Kita kan mau bikin video aja pasti mikir kan, harus begini. Semua itu emang semua proses gitu ya, semua proses. Nah terus kalau artis video jelek itu akan selalu booming mudah, bahkan video nggak ada manfaatnya itu mudah sekali. Nah kalau kayak diri saya misalnya, bukan dari siapa-siapa, bukan public figure, bukan tetap konsisten aja bikin video. Yang penting tidak melanggar aturan YouTube, yang penting se-enjoynya kita saja gitu ya. Jangan terlalu memaksakan, karena sesuatu yang dipaksa itu nggak enak gitu kan, nggak enak sekali. Kamu misalnya kerja kayak saya kerja dipaksa, kamu tuh harus gini ya, kenapa kamu, nah, itu kan rasanya juga nggak enak. Enjoy saja, yang penting satu konsisten. Dan ingat, setiap YouTuber itu penghasilannya nggak sama ya guys ya, nggak sama. Itu semua dewa YouTube yang menentukan per video kamu berapa dolar. Bisa saja video itu mungkin sederhana, atau bahkan maksudnya view-nya itu biasa tapi booming, tapi biasa, nggak sampai yang 1 juta view gitu, tapi nilai videonya itu bagus. Itu bisa juga seperti itu, dibanding misalnya view-nya banyak tapi kadang videonya itu nilai dolarnya itu rendah. Itu ada, kamu cek di di analitik kamu kan ada terlihat berapa video kamu yang ini berapa nilainya videonya ini berapa lah. Itu misalnya kamu bisa menjadi patokan, oh saya membuat video ini kok nilainya tinggi ya, berarti saya
membuat video random, maksudnya random yang tentang temanya tentang seperti itu, tapi pembahasan lain atau apa, intinya seperti itu gitu ya. Memang dari YouTube ini kita selalu diajarkan harus berpikir, harus update, harus konsisten, itu yang jelas gitu ya friend ya. Oke friend, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, share, and subscribe. Oke guys, dari YouTube itu pertama membuat kamu konsisten, terus membuat kamu, pikiran kamu selalu update gitu ya, selalu update. Kalau kamu tidak konsisten, nanti kamu mungkin channel YouTubemu banyak subscriber tapi stuck gitu ya. Kalau kita nggak pernah update, nggak pernah bikin video, pasti kan subscriber setiamu kan pasti menunggu-nunggu gitu ya. Ya itu diantaranya. Terus membuat pribadi disiplin, juga membuat pribadi itu harus selalu inovatif, harus selalu kreatif itu ya. Memang untuk menuju kalau misalnya kayak seperti saya itu emang harus berusaha keras gitu ya, harus terus membuat channel saya itu biar terus berkembang itu gimana gitu, itu yang kadang sangat sulit gitu ya. Kadang mungkin membuat kamu itu menyerah gitu. Nggak perlu menyerah, tetap bikin video kalau bisa itu yang bermanfaat gitu ya. Mungkin kedepannya itu bisa bermanfaat untuk yang lain, untuk orang yang butuh gitu kan YouTube itu kan search engine gitu ya, SEO itu search engine video gitu ya. Nah intinya seperti itu, enjoy saja kalau bisa yang bermanfaat gitu ya, karena kita itu bukan siapa-siapa, bukan public figure, tapi alhamdulillah saya juga udah gajian gitu ya. Banyak YouTuber, maksudnya banyak konten kreator yang masa kayak seperti saya gitu ya, belum gajian gitu ya. Kamu harus bisa membuat satu video kamu itu laku dolarnya itu agak tinggi gitu ya. Kalau misalnya kita juga nggak perlu mikir muluk-muluk yang kayak seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, atau Pak Imbong gitu lah. Kalau mereka kan sudah menang brandingnya artis. Nah kalau seperti saya gini kan masih harus terus naik belajar sendiri gitu ya. Harus personal branding sendiri, pokoknya harus kreatif, harus konsisten gitu, yang kadang itu kita nggak bisa. Kita yang ada sudah ada juga sih, udah maksudnya subscribernya udah banyak, udah 5.000, terus nanti selesai gitu aja, maksudnya dia nggak bikin konten lagi. Nah itu kan terus berhenti dari YouTube gitu kan. Mungkin dia punya kesibukan lain. Kalau bisa ya minimal seminggu sekali lah ya, seminggu sekali kamu harus konsisten, karena YouTube kan sama juga, nggak mungkin kan gaji orang yang tidak bekerja gitu kan. Maksudnya kalau kamu dalam 1 bulan nggak ada video kan otomatis juga nggak ada pemasukan, kecuali kalau video kamu yang lain itu kuat nilainya, maksudnya banyak view-nya itu mungkin, atau kamu udah menang personal brandingnya gitu, video-video kamu yang lain tetap akan ditonton orang, tetap akan dicari orang, dan dari situlah dolar akan nambah. Nah kalau misalnya udah setahun, udah 2 tahun, terus kamu mulai males, ya udah nanti channel kamu udah berhenti sampai situ. Makanya harus tetap konsisten, tetap jalan gitu ya. Viral nggak viral, harus tetap konsisten, nggak apa-apa. Yang penting kita sharing sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Ya kalau misalnya sukanya ngeprang, yang kreatif, yang inovatif, mungkin nggak apa-apa gitu. Atau yang hobi lain-lainnya, hobi bolang, hobi piknik gitu. Kalau saya nggak hobi itu sih, maksudnya saya apa itu ya. Kalau sekarang saya udah jarang bolang ya guys ya. Saya itu udah bosen di Hongkong. Saya udah kuliner juga udah bosen gitu ya. Saya sekarang kalau libur ngirit sekali, sangat ngirit. Saya libur kadang udah jajan bakso, es teh udah gitu ya. Paling sebulan sekali itu ya, kadang kan ya banyak kebutuhan gitu ya guys ya. Enggak, kalau saya harus makan di restoran terus di video, kalau saya harus bolang ke jauh-jauh, selain capek juga ininya itu sayang. Ya semoga bermanfaat ya guys ya. Tetap bersemangat, tetap konsisten dalam membuat channel kamu untuk terus berkembang. Gak usah neko-neko, yang penting enjoy sesuai kemampuan kamu, dan jadilah diri kamu sendiri, dan tetap disiplin.